Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, saya Irene Sirait. Kali ini saya akan mendongeng dan judul dongeng kita yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga yang berbahagia dengan satu anak perempuan yang bernama Bawang Putih. Bawang Putih memiliki sifat yang penyayang, rajin, dan juga taat kepada orang tuanya. Mereka hidup dengan berbahagia, tetapi pada suatu hari terjadi sebuah musibah di keluarga mereka. Ibu Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Tetapi tidak lama setelah itu, ayah Bawang Putih menikah dengan seorang janda. Janda tersebut mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah dan ibunya sangat sayang kepada Bawang Putih. Tetapi jika di belakang ayahnya, mereka sangat kejam dan memerintah Bawang Putih sesuka hati mereka. Ayah Bawang Putih pergi ke kota untuk berdagang. Dan setiap pekerjaan akan dilakukan oleh Bawang Putih. Tidak berapa lama, ayahnya pun pulang. Tetapi Bawang Putih tidak berani mengadukan semua sifat-sifat dari ibu tiri dan saudari tirinya. Bawang Putih sangat bersedih karena ayahnya jatuh sakit. Dan tidak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia. Setelah itu, Bawang Putih sangat bersedih, berbeda dengan ibu dan saudari tirinya. Mereka kelihatan senang, dan setelah itu, semua kegiatan yang dilakukan Bawang Putih akan diperintahkan oleh ibu tirinya. Mereka akan berleha-leha, dan Bawang Putih akan mengerjakan semua pekerjaan yang sangat berat. Dan pada suatu hari, ibu Bawang Putih menyuruh Bawang Putih mencuci pakaian. Heh Bawang Putih, kamu cuci pakaian saya. Dan pakaian yang satu ini tidak boleh rusak ataupun hanyut. Kamu dengar itu? Jika tidak, kamu akan saya hukum. Lalu Bawang Putih pun pergi ke sungai mencuci pakaian ibunya. Tetapi terjadi sebuah musibah, yaitu pakaian ibu tersebut hanyut. Bawang Putih sangat khawatir dan gelisah. Dia pun takut akan ancaman ibunya. Lalu dia pun menyusuri tepi sungai, mencari pakaian ibunya, tetapi tidak menemukannya. Lalu dia pun bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bertanya, "Paman, apakah paman melihat sebuah baju yang hanyut di sungai ini, paman?" Lalu jawab pemuda tersebut, "Aku melihatnya tadi ke arah sana." Dan Bawang Putih pun menyusuri sungai tersebut dengan sangat perlahan-lahan karena dia sangat takut kehilangan baju tersebut. Tanpa disadari, langit pun telah gelap. Dan Bawang Putih semakin khawatir dan takut karena baju tersebut belum ketemu. Lalu dia pun sangat gelisah dan akan seperti apakah nasibku, pikir Bawang Putih. Lalu Bawang Putih pun melihat sebuah gubuk tua dan menghampiri gubuk tersebut. Setelah mengetuk pintu, keluarlah seorang nenek tua dan berkata, "Ada apa, Cuk? Apa yang membawamu ke sini?" Dan Bawang Putih pun menjawab, "Nek, saya kehilangan baju ibu saya. Apakah nenek melihatnya di sekitar sungai ini, Nek?" Lalu nenek pun masuk ke rumah dan mengajak Bawang Putih dan menunjukkan baju tersebut. "Apakah baju ini, Cuk?" Alangkah gembiranya Bawang Putih, karena memang betul itulah baju ibu tirinya. Tetapi nenek tersebut
menyuruh bawang putih menginap di rumahnya sampai 5 hari. Selama 5 hari, bawang putih sangat rajin membantu nenek tersebut, menyapu rumah, dan menyiapkan semua keperluan nenek tersebut. Karena begitu gembiranya hati nenek tersebut membawa 2 buah labu dan menyuruh bawang putih untuk memilih salah satu labu tersebut. "Cu, silakan dipilih labu mana yang kau mau, Cu." Lalu bawang putih pun berpikir, tidak mungkin aku bisa membawa labu besar itu. Dan akhirnya dia pun mengambil labu yang kecil. Setelah sampai di rumah, kejutan besar menantinya. Ibu tirinya sangat marah sampai mencampakkan semua pakaian yang dibawakan oleh bawang putih. Dan labu tersebut juga pecah dan mengeluarkan emas berlian. Dan ibunya pun dengan wajah serakahnya memungut semua harta tersebut. Lalu dia pun bertanya, "Heh bawang putih, dari mana kamu menemukan labu ini?" Dan bawang putih pun menjawab, "Saya menemukannya dari seorang nenek yang tinggal di tepi sungai, Bu." Lalu tanpa berpikir panjang, ibu bawang merah pun menyuruh bawang merah pergi ke tepi sungai tersebut. Dan bawang merah pun pergi. Selama di rumah nenek tersebut, dia tidak melakukan hal apapun yang membantu nenek tersebut. Bahkan dia berleha-leha, membuat resah nenek tersebut karena dia sangat malas. Lalu pada hari yang kelima, nenek pun menyuruhnya pulang. Akhirnya, si bawang merah tidak mendapat apa-apa. Lalu dia berkata dengan sombongnya, "Heh, Nek, mengapa aku tidak dapat labu seperti bawang putih?" Tanpa berpikir panjang, nenek tersebut langsung mengambil labu yang besar dan memberikannya kepada bawang merah. Lalu bawang merah menerimanya dan langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Dan sampai di rumah, ibu tirinya langsung mengusir bawang putih dan mengunci pintu. Lalu dengan serakahnya dia membuka labu tersebut. Ternyata di dalamnya adalah sebuah buah kalajengking dan beribu-ribu ular yang berbisa yang langsung mematuk mereka. Dan akhirnya mereka pun meninggal dunia dan bawang putih pun hidup sebatang kara. Tetapi dia hidup sangat berbahagia dengan teman-teman di kampungnya. Tamat. Oke, sampai di sini dongeng kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.